Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan membahas cara menginput hasil survei di kuesioner manual pendataan SDGs Desa tahun 2021 ke aplikasi Android SDGs Desa versi 1.8. Nah, jadi yang pertama harus kita siapkan yaitu formulir survei manual yang sudah didata. Di sini sudah saya buatkan contoh untuk teman-teman yang mungkin baru saja menginstal atau baru saja menerima materi dari tenaga ahli atau pendamping desa. Jadi yang pertama kita buka aplikasi SDGs Desanya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, tadi versi 1.8. Nah, kemudian sebelum kita mengentry, pastikan untuk teman-teman kita yang mengentry kuesioner manual ke aplikasi SDGs Desa itu tipe usernya enumerator. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, tipe usernya enumerator. Nah, kemudian kita isi di sini contoh survei individu. Berarti yang kita pilih menu survei individu. Teman-teman klik seperti ini. Kemudian sebelum kita mengisi kotak isian yang sudah tampil di aplikasi ini, teman-teman lihat di bagian lokasi, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Apabila ini sudah sesuai dengan desa, kecamatan, dan kabupaten teman-teman semua, teman-teman tidak usah klik menu setting, karena menu setting ini fungsinya jika kita klik itu akan mengautentikasi lokasi kita otomatis. Jadi kalau ini sudah sesuai, langsung kita isi kotak isian sesuai dengan kuesioner manual. Nah, yang pertama kita isi yaitu di bagian nomor RT garis miring RW. Nah, saran saya untuk di desa teman-teman yang RT-nya itu ada kesamaan nomor, karena di desa saya itu ada 3 dusun dan masing-masing dusun itu memiliki nomor RT yang sama. Contoh di dusun 1 ada RT 1, kemudian di dusun 2 ada juga RT 1, di dusun 3 juga ada RT 1. Nah, jadi saran saya seperti ini untuk pengisian di sini agar menghindari nantinya mungkin ada konflik data di database Kemendes ya. Karena setelah kita mengupload isian kita di SDGs ini akan terrecord di halaman website api-kemendesa.go.id. Kemudian di sini di desa saya juga belum ada RW, yang ada cuma dusun. Jadi untuk menghindari konflik data tadi, karena ada kesamaan nama RT di tiap-tiap dusun. Jadi untuk pengisiannya seperti ini, RT 01. Kemudian karena di sini pendataannya di wilayah dusun 1, maka saya buat 01. Jadi ini dia adalah RT, kemudian ini adalah dusun. Nah, kemudian kita masukkan nomor KK seperti biasa. Setelah kita masukkan nomor KK, kita masukkan nomor induk kependudukan. Teman-teman bisa lihat di kartu tanda penduduk yang bersangkutan atau NIK yang tertera di kartu keluarga. Setelah di bagian ini terisi, teman-teman pilih nama. Kita masukkan nama di sini sesuai dengan nama yang ada di kuesioner manual. Kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, untuk tanggal lahir teman-teman bisa lihat di sini format penulisan day, Monday, dan years. Jadi hari, bulan, dan tahun. Jadi kita isikan, kita lihat di kuesioner manual lagi. Kemudian kita tuliskan usia. Nah, di kolom isian usia ini ada pemberitahuan dari sistem SDGs. Jika kurang dari 1 tahun maka ditulis 0. Nah, seperti itu. Karena ini usianya lebih dari 1 tahun, kita tulis sesuai dengan usia saat ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu status pernikahan, kawin. Kemudian usia saat pertama kali menikah. Nah, untuk usia pada saat pertama kali menikah di kuesioner manual itu sepertinya tidak tertera untuk individu. Yang ada cuman deskripsi individu itu, yang di kuesioner manual cuman pertanyaan P101 kemudian P116. Jadi di sini saya sebutkan atau teman-teman bisa lihat kuesioner manual yang ada di desa. Yang ditanyakan itu nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin,
tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, agama, suku bangsa, warga negara, nomor HP, nomor WhatsApp, email, Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, jadi saran saya untuk pertanyaan ini kita buat atau kita sampaikan di relawan pendataan SDGs di desa ini. Untuk tiap-tiap form survei itu diberikan tulisan menggunakan pensil usia saat pertama kali menikah. Jadi istilahnya di sini inisiatif sendiri ditambah pertanyaan seperti itu. Karena untuk di aplikasi ini tidak mungkin enumerator itu mengira-ngira usia saat pertama kali menikah. Kemudian kita isikan, lanjut ke pertanyaan berikutnya, agama Islam. Kemudian di sini warga negara, WNI itu warga negara Indonesia. Kemudian WNA warga negara asing. Nah, setelah pertanyaan di sub menu data individu ini telah kita isi, kemudian teman-teman tekan simpan. Muncul pop-up simpan sukses, teman-teman klik OK seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sub menu pekerjaan. Nah, di sub menu pekerjaan di sini ada pertanyaan kondisi pekerjaan. Jadi kalau yang bersangkutan sekolah, kita tulis sekolah. Karena di sini yang saya buat contoh itu menggunakan kuesioner manual. Jadi saya isi sesuai dengan yang ada di kuesioner manual. Kondisi pekerjaan, bekerja. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, pekerjaan utama, petani, pemilik lahan. Nah, kemudian di sini ada jaminan sosial ketenagakerjaan, bukan peserta. Kemudian penghasilan setahun terakhir. Untuk penghasilan setahun terakhir sesuai dengan survei yang ada di kuesioner manual, kita masukkan angka tanpa menggunakan huruf, karakter, tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Jadi untuk penulisannya seperti ini. Setelah di sub menu pekerjaan terisi semua, teman-teman klik simpan sama seperti tadi. Kemudian klik OK, lanjut ke sub menu penghasilan. Di sub menu penghasilan yang ditanyakan yaitu sumber penghasilan. Nah, di sini karena di desa saya mayoritas petani padi dan memang di kuesioner manual tertulis padi, jadi kita pilih padi. Kemudian jumlah 2 satuan ton. Kemudian di sini ada pertanyaan penghasilan setahun dalam rupiah, kita tuliskan sesuai dengan yang ada di kuesioner manual. Nah, kemudian diekspor sebagian. Nah, setelah di sub menu penghasilan terisi, kita klik simpan lagi, kemudian OK. Kita lanjut ke sub menu kesehatan. Untuk pertanyaan di sub menu kesehatan, di survei individu, penyakit yang diderita setahun terakhir. Kita sesuaikan dengan yang ada di kuesioner ya. Jadi untuk muntaber ini memang tidak, kemudian tidak ini. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan? Jadi ini maksudnya dalam setahun terakhir atau tahun lalu apakah nama yang disurvei ini pernah ke rumah sakit bersalin dan lain sebagainya. Kita isi sesuai dengan kuesioner manual. Karena di sini tidak pernah, jadi di sini saya abaikan. Kemudian yang diisi cuman Poskesdes. Nah, yang bersangkutan dalam setahun terakhir ke Poskesdes sebanyak 2 kali, kita tulis 2. Kemudian untuk kotak isian lainnya sama seperti yang awal tadi, karena di survei manual kuesioner manual kosong, jadi saya abaikan. Pertanyaan terakhir, jaminan sosial kesehatan, bukan peserta. Kemudian kita tekan simpan, OK. Kita lanjut ke sub menu disabilitas. Nah, untuk sub menu disabilitas ini tidak semuanya tidak. Kita klik simpan lagi. Kemudian di sub menu pendidikan, untuk pertanyaan di sub menu pendidikan yang ditanyakan itu pendidikan tertinggi terakhir. Kita lihat di kuesioner manual, itu SD sederajat.
Kemudian berapa tahun mengenyam pendidikan dasar SD, SMP, SMA. Jadi karena yang bersangkutan ini cuman SD, jadi kita tulis 6. Kemudian bahasa yang digunakan di rumah dan permukiman. Saya tulis sesuai dengan survei bahasa daerah. Kemudian bahasa digunakan di lembaga formal, bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, kerja bakti setahun terakhir jumlah. Nah, di sini ada pertanyaan untuk yang bersangkutan ya. Apakah pernah mengikuti kerja bakti selama setahun terakhir? Jadi kita isi sesuai dengan yang ada di kuesioner manual. Di sini kerja bakti 2, Siskamling 14, kemudian pesta rakyat adat setahun sekali 1, menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir 2, kemudian seperti yang di awal ini kosong, saya abaikan. Kemudian di sini dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa. Iya. Bagaimana pelayanan desa yang diperoleh? Dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Tidak. Oke, kita sudah sampai di submenu terakhir yaitu pendidikan. Jika sudah selesai, kita tekan simpan. Kalau datanya itu sudah dirasa benar semua, mulai dari data individu, pekerjaan sampai pendidikan. Tapi saran saya, sebelum kita tekan upload, sebelum enumerator itu menekan upload, kita cek kembali data yang tadi kita isi. Kita cek sekilas apakah ada salah penulisan. Kalau sudah benar semua, baru kita tekan upload seperti ini. Nah, jadi untuk upload pendidikan individu, sukses kita tekan OK. Kemudian untuk disabilitas, kita tekan upload lagi. Kemudian tekan OK. Kesehatan kita upload lagi, tekan OK, dan seterusnya. Nah, sampai di submenu data individu. Jadi untuk pengerjaan di aplikasi, saran saya seperti ini. Jadi kita isi dulu di bagian di tiap-tiap submenu di menu entry survei, baik itu survei desa, keluarga, individu, dan RT. Setelah semua submenu ini terisi, kita cek sekilas dari awal lagi. Kalau sudah selesai baru kita upload semua. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan di 6 submenu ini sudah kita isi semua. Sekarang kita coba lihat, teman-teman tekan kembali. Kemudian karena yang kita isi tadi di menu survei individu, jadi kita lihat di hasil survei individu. Ini masih tetap di akun enumerator. Jadi teman-teman klik hasil survei individu. Nah, jadi untuk nomor KK atas nama ini, kemudian alamat, kecamatan, kabupaten, keterangan di sini sudah diupload. Kalau sudah diupload, enumerator tidak bisa mengedit, cuman bisa melihat kembali dengan cara pilih menu detail ini atau menghapus. Nah, dari beberapa kasus, kalau ada kesalahan pada saat kita mengupload, istilahnya sudah terlanjur upload, ini enumerator bisa menghapus, kemudian bisa mengentry ulang. Nah, tapi hal ini saya harapkan jangan sampai kita salah dalam pengentrian kemudian sudah diupload, karena hasil uploadan ini walaupun di akun enumerator sudah dihapus, itu masih akan terrecord di website api.kemendesa.go.id. Jadi kalau ada kesalahan, silakan langsung teman-teman enumerator menghubungi admin desa, sekdes, pendamping desa atau pendamping lokal desa. Jadi mereka bisa mengecek melalui akun admin desa atau akun PD mereka di web api.kemendesa.go.id. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar penginputan aplikasi SDGs desa dari kuesioner manual ke aplikasi versi Android ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan selalu menjadi motivasi untuk saya mengupload video tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.